Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi di sekolah hari Minggu SPA GKF Ewagelion. Nah, bagaimana kabar adik-adik yang ada di rumah sekarang? Pastinya baik ya kan? Baik dong, Dan kakak di sini juga baik kan kak? Baik. Sebelum kita masuk dalam pembuka, yaitu masuk dalam doa, kita akan mengangkat satu pujian kita, yaitu di pintumu. Ya, baik adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini dan telah memperbolehkan anak-anak yang di rumah untuk mengikuti sekolah hari Minggu pada hari ini. Berkatilah mereka yang ikut ibadah pada hari ini, berkatilah mereka yang belum bisa ikut ibadah juga, berkatilah guru-guru sekolah minggu yang ada di sini, dan berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Kakak Eki. Kakak di sini masih semangatnya nih. Oke, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita akan satu pujian lagi dengan judul apa Kakak? Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau apa? Kalau mau, Kalau mau apa? glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sekali lagi kakak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau apa? Kalau mampu, Sekali lagi. kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, sekarang kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau dapat memberkati kami agar kami bisa mengerti dan melakukan sebagian dari firman-Mu ini di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari
Matius pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-23 dengan perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Maka katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berbahagialah orang yang mendengarkan cerita firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Dan sekarang kita akan menyaksikan tayangan cerita firman Tuhan. Selamat menyaksikan. Perumpamaan seorang penabur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius 13 ayat 1 sampai 23. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah.
Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya adalah main HP waktu ibadah. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu, lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya adalah malas membaca Alkitab. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu, lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya adalah takut akan hari esok. Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari dan mempercayai firman itu. Contohnya adalah rajin membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kitab Roma 10 ayat 17. Iya adik-adik, kesimpulan cerita firman Tuhan tadi, yaitu benih yang di tanah yang baik adalah firman yang didengar, disambut, memperhatikan, mempelajari, dan mempercayai firman Tuhan. Contohnya adik-adik di rumah rajin membaca Alkitab, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Iya, semoga adik-adik terberkati ya oleh firman Tuhan kita tadi. Dadah. Oke adik-adik, untuk merespon cerita firman Tuhan tadi, kita akan satu pujian kita, yaitu dengan judul Tabur Waktu. Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang sampai senja. Nantikan Tuhan yang pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa
Ya, halo adik-adik semua ya. Mungkin adik-adik nggak lihat kakak di sini, tapi kakak yang jadi director untuk di balik layar. Dan sekarang kita mau bersatu dulu di dalam doa syafaat yang akan kakak pimpin saat ini. Mari lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu selama 1 minggu ini ya Tuhan. Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu memberikan kami kekuatan ya Tuhan untuk bisa menjalankan segala aktivitas kami ya Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin memanjatkan doa syafaat kami ya Tuhan, di mana kami ingin berdoa ya Tuhan, khususnya bagi negara kami Indonesia, agar di mana kasus coronavirus semakin hari semakin bisa menurun ya Tuhan, dan juga kami bisa nantinya kembali untuk beribadah di gereja secara offline ataupun bersekolah minggu secara offline lagi ya Tuhan. Kami sangat rindu ya Tuhan untuk bertemu secara tatap muka, namun biarlah semuanya menjadi sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan waktu yang tepat yang menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan bagi beberapa wilayah khususnya di Kalimantan Tengah ya Tuhan, yang sekarang mungkin masih terkena banjir ya Tuhan. Kiranya Kau berkati agar curah hujan di wilayah kami ini ya Tuhan bisa terkontrol dengan baik ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah agar bencana ini juga ya Tuhan bisa semakin berkurang, sehingga kami sebagai masyarakat yang ada di sini ya Tuhan bisa kembali beraktivitas normal seperti biasanya ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan bagi setiap sekolah yang mungkin saat ini sudah memulai untuk tatap muka ataupun mungkin masih ada yang online juga ya Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap guru, setiap murid, lindungi kami ya Tuhan, agar kami bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu ya Tuhan, agar gereja-Mu ini bisa menjadi berita yang baik ya Tuhan bagi orang lain. Dan kiranya Kau berkati kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk bisa menjadi berkat serta bisa menjadi penabur yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ada begitu banyak doa yang ingin kami sampaikan, namun kami tahu ya Tuhan bahwa segala sesuatunya menjadi sempurna hanya sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan waktu-Mu. Biarlah doa ini kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jalanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kakak balik ke belakang layar lagi. Silakan kakak-kakak. Baik Kak Andrew, terima kasih. Oke, sekarang pengumuman yang akan disampaikan oleh Kakak Yen. Silakan Kakak. Oke adik-adik, kita langsung saja seperti minggu-minggu sebelumnya. Untuk pengumuman kali ini seperti biasa, kita sekolah minggunya untuk yang kedepannya tetap seperti biasa, yaitu jam 7.30 setiap hari Minggu secara online di YouTube SPA GKI Ewanggulion. Terus seperti biasa juga kakak-kakaknya mengingatkan selalu mentaati protokol kesehatan, selalu pakai masker apabila kita berkumpul bersama teman-teman atau keluarga, selalu cuci tangan dimanapun kita berada, dan juga selalu jaga jarak. Terus kakak juga ucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun pada minggu-minggu ini dan minggu depan. Selamat ulang tahun ya dari kakak-kakaknya. Oke adik-adik, sekian pengumuman dari kakak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Terima kasih Kak Yen. Wah, gak kerasa kakak kita sudah di penghujung sekolah hari Minggu Betul kita sekali, pada Kak hari Kristi. ini. Oke, untuk menutup sekolah hari Minggu kita hari ini, kita akan doa penutup yang akan dibawakan oleh Kakak Elom. Silakan Kakak. Iya, thank you. Ayo adik-adik, sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi ini ya Tuhan. Segala berkat yang Kau berikan kepada kami semua. Dan juga Tuhan Yesus, kami tadi sudah memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya sebagian dari firman-Mu dapat kami pelihara dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Dan sebentar lagi ibadah sekolah minggu kami akan selesai. Kiranya Engkau memberkati semua yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Dan juga berkati kakak-kakak yang akan pulang dari tempat ini. Kiranya dapat sampai di rumah dengan selamat dan tanpa kekurangan satu hal pun. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Terima kasih Kakak Elong. Terima kasih kakak. Oke, untuk mengakhiri sekolah minggu kita akan satu pujian kita lagi dengan judul bersyukur.